Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, makin hari kalau kita makin mengenal Allah melalui perjumpaan dalam doa, dalam perjalanan hidup setiap hari, melalui kebenaran firman, melalui pengalaman-pengalaman hidup, kita akan merasakan kedahsyatan dan kengerian Allah. Di situ akan terbangun perasaan takut dan gentar akan Allah. Tetapi di lain pihak, saudaraku, ada perasaan kuat karena kita terlindungi oleh Allah. Dan tentu saja dampaknya hidup kita semakin tidak bercacat, tidak bercelah. Kita tidak akan berani berbuat dosa. Kita tidak berani bersalah, saudaraku. Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, Allah yang bisa kita alami dan mestinya kita alami. Dan untuk pengalaman ini kita harus berani mempertaruhkan apapun juga. Kita harus berani mempertaruhkan apapun juga. Seakan-akan kita menantang, seakan-akan. Kalau Allah itu benar-benar hidup, Allah itu benar-benar nyata, aku bisa mengalami. Kita bukan menantang Allah. Siapatah kita berani menantang Allah? Kita menantang diri kita sendiri. Kita yang menuntut diri kita sendiri untuk benar-benar serius berurusan dengan Allah. Kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang telah kita capai terkait dengan pengetahuan kita tentang Allah atau teologi. Kita tidak boleh merasa puas dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini kita maknai sebagai kehadiran Allah atau tindakan Allah, saudaraku. Allah itu tidak terbatas. Jangkauan yang kita harus miliki harus seluas-luasnya, karena mau seluas bagaimanapun, saudaraku, Allah tidak terbatas. Jadi jangan membatasi Allah dengan waktu yang terbatas. Kita harus berani berkata, sebanyak apapun waktu yang harus kupertaruhkan untuk mengenal Allah, aku pertaruhkan. Saudaraku, jangan membatasi diri. Syarat apapun yang harus dipenuhi, kita mau penuhi, saudaraku. Di sini kita benar-benar bersikap memuliakan Allah, bahwa Dia lebih dari segala sesuatu. Ingat seorang penambang yang menganggap emas itu berharga. Dia masuk ke dalam lorong di bawah permukaan tanah, bisa ratusan meter, saudaraku. Dan kalau tertimbun, no excuse. Tidak ada ampun, saudara. Tapi demi emas itu, orang-orang yang menyelam ke dalaman laut untuk menemukan mutiara, berani, saudara, menghadapi dalamnya lautan, tekanan air, dan binatang yang bisa membahayakan nyawanya. Karena berharga mutiara itu. Atau konon orang bercerita tentang harta karun yang ditinggalkan ya oleh kelompok suku tertentu atau oleh bangsawan atau raja atau penguasa, dan orang berani mempertaruhkan nyawa demi harta karun itu.
Nah, kalau Allah harta kita, tentunya kita berani mempertaruhkan apapun juga untuk menemukan Dia, saudaraku. Mudah kita mengatakan bahwa Dia sejauh doa. Artinya begitu kita berdoa, begitu kita mengucapkan kalimat doa, kita bisa menjangkau Dia. Begitu teorinya. Tetapi berapa banyak orang yang benar-benar mengalami Tuhan? Tidak banyak, saudaraku. Kita berkata Tuhan sejauh doa. Orang bisa berdoa berjam-jam tidak menjumpai Dia dengan benar. Sebab Allah memang tidak murahan walaupun Dia maha murah, saudara. Allah ada di tengah-tengah kita. Kita juga mengatakan bumi penuh kemuliaannya. Tetapi kita tidak menjangkau Dia. Semua serba teori. Apalagi kalau kita sudah ada di satu studi formal di perguruan tinggi keagamaan Kristen atau di seminari atau semacam STT, kita lebih dicenderungkan untuk menalar Allah. Seakan-akan dengan menalar Allah dan menemukan rumusan definisi-definisi mengenai Allah, seseorang sudah menemukan Allah. Lalu Allah dimasukkan ke dalam kotak yang namanya asumsi. Dan asumsi itu diberi label teologi. Dan teologi itu diberi judul doktrin A, doktrin B, doktrin C. Allah dibelenggu, saudaraku, oleh pikiran manusia, dan manusia terbelenggu oleh pikirannya sendiri. Nah, kalau Allah luas, tidak terbatas, maha besar, tidak terbatas, mestinya kita tidak membelenggu Tuhan di dalam pikiran kita. Kita harus membuka diri untuk pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Benar, saudara, setiap zaman itu memiliki pergumulannya sendiri. Setiap zaman itu memiliki persoalannya sendiri. Kalau pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menyaksikan secara fisik, lahiriah, secara harfiah bagaimana tindakan-tindakan Allah. Tetapi saudara tahu, itu pun tidak membuat bangsa itu benar-benar takut akan Allah loh. Ketika Musa naik gunung Sinai, mereka bisa membangun patung anak lembu. Saudara, mereka menyaksikan sendiri loh, Kolsom terbelah, Yeriko roboh, Tuhan beri mana setiap hari. Tentu kecuali Sabat. Kurang apa? Tetapi mereka tegar tengkuk dan keras kepala. Ini menunjukkan bahwa tidak mudah loh mempercayai Allah itu. Saudara, ini fakta ya saudaraku. Setiap zaman itu ada persoalan dan pergumulannya. Saudara, kalau kita membaca kisah Sadrah, Mesakh, Abednego, kita membaca kisah mengenai Daniel, saudaraku, itu luar biasa. Bagaimana Allah menyatakan kuasanya, dan Allah begitu nyata. Tetapi masa setelah Daniel, setelah pembuangan sampai zaman Yesus, Allah tidak nampak sama sekali. Intertestamental period, itu masa di mana Allah tidak hadir. Seakan-akan Allah selalu hadir, tapi Allah tidak menunjukkan kehadirannya. Dalam sejarah bangsa Israel yang tidak tercatat di dalam Alkitab, itu pada masa intertestamental tersebut, bangsa kafir bisa menyembelih babi di bait Allah. Padahal babi itu binatang haram, saudara. Mereka begitu direndahkan, saudara. Dan Allah seakan-akan tidak ada. Masuk zaman penggenapan, saudaraku.
ketika Roma bisa merangsek Timur Tengah, khususnya Yehuda tahun 160 sebelum Masehi. Dan itu kemudian masuk zaman penggenapan. Hadirlah Tuhan Yesus. Ada masa tertentu. Nah, sekarang kita hidup di masa hari ini. Dunia yang begitu nihilistis, artinya orang tidak mempercayai Allah itu ada, atau Allah itu tidak perlu ada. Kalau ada dianggap tidak berdaya. Nihil, tidak ada dewa, tidak ada Allah, tidak perlu ada. Manusia pihak lain menjadi humanistis, di mana nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi. Tetapi itu cara setan membuat meleset. Injil yang mestinya menyelamatkan diganti dengan isme-isme termasuk humanisme. Penghargaan terhadap human right, nilai-nilai kemanusiaan seakan-akan lebih tinggi dari kebenaran Injil. Dan itu kita saksikan dalam potret hidup masyarakat Eropa. Dunia menjadi begitu materialistis, di mana materi dianggap nilai tertinggi. Dan kita melihat seakan-akan Tuhan juga tidak ada. Kita masih ada di Indonesia, di mana suasana keagamaan itu masih sangat kuat. Coba kalau saudara ke Eropa, makmur memang, tetapi suasana kerohanian mati. Kekristenan benar-benar bangkrut dan sekarat, saudara. Percaya keberadaan Allah itu konyol, saudara. Tetapi di negara-negara di mana kekristenan, maksud saya agama dijunjung tinggi, kekristenan juga masih dianut. Perilaku manusia seakan-akan menunjukkan atau mengisyaratkan Allah tidak ada. Ini saudaraku sekalian. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, kalau anak manusia datang ke bumi, apakah dia menjumpai iman di bumi? Itu sebuah pesan, kekhawatiran, kemungkinan tidak ada iman yang menurut standar Allah. Nah, orang-orang yang tidak mengerti kebenaran menganggap dirinya sudah beriman. Dengan ke gereja, dengan aktif kegiatan pelayanan rohani, pelayanan gereja itu beriman. Nah, Tuhan Yesus sendiri berkata di Lukas 18 ayat 8 itu, kalau anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Itu kan sebenarnya peringatan bagi kita. Matius 24 ayat 12 sampai 13 mengatakan bahwa karena kedurhakaan bertambah-tambah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Hanya orang yang bertahan, endurance, yang diselamatkan. Jadi kalau kita mau jujur, coba lihat betapa sulitnya menemukan Tuhan hari ini. Betapa sulitnya mengalami Tuhan hari ini. Nah, banyak pengalaman-pengalaman yang dipalsukan. Bahkan doktrin-doktrin yang membekukan iman Kristen sehingga tidak bertumbuh. Nah, kita mau kembali ke Injil yang benar. Dan ternyata saudaraku, berat sekali. Berat sekali. Injil yang benar itu berat sekali. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan, berapapun kita mau bayar. Kalau orang memandang emas itu berharga, berani masuk lorong di bawah tanah, menambang emas, bisa ratusan meter. Tidak berlebihan ya, saya takut nanti dianggap lebay. Yang pernah saya baca sampai 1 kilo. Betul, kilometer, ribuan meter. Itu kalau rubuh, habis sudah. Nggak bisa digali mau cara apa. Ratusan meter, saudaraku. Begitu pula orang mencari mutiara, saudara. Bertarung dengan hidup. Mempertaruhkan nyawa.
Mengapa kita tidak berani mempertaruhkan seluruh hidup kita untuk ini? Nah, kita kembali kepada Injil yang benar. Tidak mudah loh menerima Injil itu. Untuk bisa menerima anugerah keselamatan itu tidak mudah. Bagaimana orang bisa mengesankan bahwa menerima anugerah itu mudah? Bangsa Israel sendiri untuk menerima anugerah harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oke, kita kembali ya. Oke, kita kembali. Kalau baptisan proselit, ini kan dari Yahudi, maksud dari kafir dulu ya, dari kafir. Ya, dari kafir menjadi orang Yahudi. Kalau baptisan Yohanes Pembaptis itu dari legalistik, formalitas, biasalah agama begitu. Itu masuk kepada kebenaran batiniah, tetapi masih belum mendalam sebelum terima Injil. Ini kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Ini iman Abraham, saudaraku. Dari legalistik formalitas kepada kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan, saudara. Ya, bukan kelihatannya tidak melanggar hukum, secara legalitas, tidak secara legalistik tidak bersalah. Yang penting nampaknya baik. Ini bahasa agama begitu. Nah, Yohanes Pembaptis minta mereka dibaptis. Orang Yahudi kan mestinya tidak perlu dibaptis, yang dibaptis itu orang kafir yang masuk Yahudi. Nah, Yohanes mau memberi kesan, jangan kulitmu Yahudi, dalammu belum Yahudi. Sekarang baptis supaya jadi Yahudi. Sakius itu Yahudi, namanya saja Sakeus, Sakai, yang artinya sejati atau murni, saudaraku. Kok bisa ya jadi pemungut cukai lalu memeras orang? Tapi begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku, wah, luar biasa. Separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang pernah dia peras, ini kesediaan melakukan apapun yang Tuhan senang. Makanya Tuhan Yesus berkata, karena dia anak Abraham. Ini baptisan Yohanes Pembaptis ya saudara, ini baptisan semua ini saudaraku, baptisan. Ya, Yesus tidak membaptis, saya sudah katakan ya berulang-ulang, dengan air. Yang membaptis itu adalah murid-murid. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus mau membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan proselit, orang kafir berubah jadi orang Yahudi. Baptisan Yohanes dari keagamaan menjadi kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Itu iman. Makanya ketika pemungut cukai datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Lalu Tuhan berkata, jangan mengambil lebih dari apa yang mestinya kamu ambil. Artinya kamu harus memungut pajak sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum, jangan kamu tambahkan. Lalu prajurit Roma yang mau dibaptis berkata, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Jangan memeras. Wah, itu kesediaan saudaraku. Ya,
Pemungut cukai melakukan apapun bisa tidak melanggar Taurat, loh. Tidak bisa tidak ada hukum yang mengatur pemungut cukai. Nggak ada yang mengatur pemungut cukai mau buat apa. Apa Taurat mengatur pemungut cukai? Nggak ada. Nah, pemungut cukai harus mengerti apa yang Allah kehendaki, ya. Dan untuk itu lihatlah Matius 5, 6, 7. Nah, kasih musuhmu, ditampar pipi kanan beri pipi kiri, ya kan? Begitu orang mau minta jubahmu kasih bajumu, itu. Nah, itu kan hukum-hukum batiniah. Bagaimana baptisan Roh Kudus? Nah, ini hebat. Dari kodrat manusia, nah ini dia, menjadi apa? Kodrat ilahi. Luar biasa ini. Ini yang bisa Tuhan Yesus lakukan. Makanya ketika ahli Taurat, imam-imam kepala berkata, kamu bukan Mesias, kamu bukan nabi-nabi, kok kamu baptis? Coba kira-kira kalau ditanya begitu jawabnya apa Yohanes? Apa nggak kelimpungan? Bukan Mesias, bukan di antara nabi-nabi, bukan Elia atau bukan di antara nabi-nabi. Kok kamu baptis? Itu waktu kalimat itu dibaca pertama atau mendengar itu, kita kalau jadi Yohanes Pembaptis bingung menjawabnya. Tapi Yohanes menjawab, Allah cuman air ini, kira-kira begitu. Apa jawabnya? Aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang setelah aku membaptis dengan roh dan api. Artinya air itu nggak ada apa-apanya jika dibanding dengan Roh Kudus. Air hanya membuat orang kafir jadi Yahudi. Orang yang beragama secara legalistik formalitas menjadi seorang yang memiliki kesediaan. Tapi ini harus dimiliki untuk masuk baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus mengubah kodrat manusia. Ini kalau ada orang saya suruh tepuk tangan, karena nggak ada orang ya sudah. Ini luar biasa. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu tidak bisa kuubah. Nah, kalau cuman perubahan moral, baptisan proselit bisa. Kalau hanya sampai pada kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan, Yohanes Pembaptis. Aku mengubah kodrat. Tapi sebelum kodratmu diubah, hatimu harus rela diapa-apain. Harus mau dibentuk tanpa batas. Itu maksudnya. Nah, kita tidak tahu selama ini atau kurang tahu. Dan itu yang membuat kita ceroboh. Saudaraku, ceroboh. Mau ngomong apa ngomong, mau buat apa buat. Yohanes, baptisan Yohanes Pembaptis saja mestinya sudah menyelesaikan masalah ini. Tidak boleh sembarang ngomong. Tidak boleh menggunakan uangmu sembarangan. Itu masih tingkat Yohanes Pembaptis. Kalau ada orang pernah kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. Itu masih belum dicemplungkan ke dalam Roh Kudus. Makanya saudara, tadi saya bicara dengan seorang sahabat. Dia berkata, Pak, kok habis sakit COVID ya, Bapak kelihatannya itu susah. Bu, Bapak itu khotbah tapi Bapak itu susah. Hari Minggu juga, kalau Minggu ada orang lebih jelas mengatakan begini, ini orang dekat saya juga dulu. Kok saya lihat you ini ya, waktu menyembah hari Minggu, seperti orang meratap atau menangis. Seperti kamu kok pada nggak ngerti ya, gitu. Oh ya, makasih. Nah, tadi
Ya, pagi menjelang siang, bicara-bicara saya katakan memang saya murung. Jadi mengerti kebenaran itu aku menyesal. Kenapa tidak dari dulu saya tahu? Dan sekarang untuk merubah ini betapa sulitnya. Jadi jalannya begini saudaraku, ya. Melakukan hukum ini bahasa agama. Lalu iman Abraham, kesediaan melakukan apa yang Allah inginkan, ini baptisan Yohanes Pembaptis. Ini 3 perubahan kodrat. Perubahan kodrat. Ini Roh Kudus. Ini dulu bener. Nah, kita kadang-kadang di sini aja masih belang bentong, masih acak-adut, masih berantakan. Kita masuk iman Abraham, rela melakukan apapun yang Allah perintahkan. Anda bisa bayangkan nggak Abraham punya anak satu-satunya, lagi ganteng-gantengnya, lalu dia ikat, dia taruh di atas mezbah, dia ambil peso, bukan peso plastik ya, peso benaran. Mungkin terbayang dulu ini darah akan muncrat, lalu anak akan menggeletar-geletar gitu, sekarat gitu, di depan matanya. Dia harus potong-potong. Ngerti nggak itu tindakan mengerikan bagi Abraham? Tapi dia melakukan. Ini sudah susah kita lakukan. Ini perubahan kodrat panjang. Makanya bicara soal baptisan Roh Kudus, jangan saudaranya pahami Roh Kudus turun orang bahasa roh. Salah itu. Kalau hanya itu salah. Memang berbahasa roh ada, betul. Betul. Ada lidah api, betul. Kenapa sih ada begitu? Ya mesti ada bukti. Kalau Yohanes Pembaptis berkata, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api, harus ada dong apinya. Harus ada dong bukti bahasa rohnya. Harus ada dong bukti tanda-tanda. Setelah itu, boleh ada, boleh nggak ada. Kalau tidak ada itu, kapan? Ya nggak tahu. Itu Pentakosta itu. Untuk memberikan legalitas bahwa yang diucapkan Yohanes Pembaptis terbukti. Lalu apa perlu nggak lagi Pak Pentakosta kedua, ketiga, keempat? Ya jawab sendiri. Apa perlu? Yang penting Roh Kudus sudah hadir. Makanya maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau ini melukai saudara. Saya tidak mengadakan doa 10 hari. Yuk kita menanti penuangan Roh Kudus. Loh, dia sudah datang kok dinanti. Tiap hari mesti kamu nantikan dengan duduk diam. Makanya tiap pagi jam 5 saudara jangan tidak bangun pagi. Saya capek loh. Saya sibuk sekali, tapi jam 5 pasti sudah ada. Sebelum jam 5 saya sudah nyanyi. Kadang-kadang 4-5 menit sebelum itu sekarang ini. Untuk memiliki iman Abraham ini orang udah nekat. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Kalau itu dilakukan, itu juga belum selesai. Langsung sempurna, belum. Baru menjadi murid. Ini DP-nya. Kalau uang sekolah itu uang pangkal. Makanya Yesus berkata kepada Matius, tinggalkan rumah cukaimu. Kepada Sakius tidak meninggalkan rumah cukainya, tapi jangan berbuat dosa lagi. Wah, jelas saudara. Jangan saudara bayangkan, ini sudah saya jelaskan ya. Wah, Tuhan Yesus bersahabat dengan orang berdosa. Orang berdosa yang sudah berubah. Saya sudah buktikan para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal bertobat menjadi sahabat Tuhan. Nah, kalau masih bersundal ya Tuhan tidak mau berteman lah saudara. Jangan, Tuhan itu bersahabat dengan orang berdosa. Tuhan ikut berkubang.
dan setuju dengan perbuatan mereka? Tidak, saudara. Makanya kalau Tuhan berkata pemungut cukai pelacur akan mendahului kamu masuk kerajaan surga, itu bukan tanpa aturan, mereka bertobat. Sedangkan orang beragama itu legalitas, formalitas, batiniahnya kotor. Apa? Seperti kuburan. Ini saja sudah setengah mati, saudara. Baru proses. Ini saudaraku. Nah, kita melihat gereja sudah mengalami kemerosotan luar biasa. Sudah umur sekian dibaptis. Ngerti nggak baptisan itu lambang kematian? Roma 6 ayat yang keempat. Mau dibaca? Tampilkan Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu standarnya seperti Yesus. Bukan sekedar sudah dibaptis ya. Baptisan itu sudah menunjukkan hidup baru. Yang menunjukkan hidup baru itu cara berpikirnya yang nampak dari gaya hidupnya. Tapi yang dilakukan orang selama ini, kalau sudah dibaptis disalami selamat hidup baru. Dulu juga saya tidak mengerti begitu. Kepada Bapak Ibu yang sudah dibaptis hari ini, saya mengucapkan selamat hidup baru. Aduh, apanya yang baru? Cuman status sudah dibaptis, dapat lembar surat baptisan untuk pernikahan. Wes capek deh. Ini saya sudah bicara ini beberapa waktu lampau, atau 1 tahun atau 1 tahun setengah lalu. Bagaimana ya kita nggak usah umumkan siapa yang mau dibaptis ya. Lalu Pak, ya kita ngomongnya siapa yang mau mati? Baru dibaptis. Nggak mau mati kok dibaptis. Nah akhirnya kita membaptis orang-orang fasik yang tetap fasik. Fasik itu artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukumnya. Nah, kembali kepada baptisan Roh Kudus ini, saudara. Ini sebenarnya kan pembicaraan kita pada mulanya ini. Persiapkan jalan bagi Tuhan pada waktu khotbah pertama, pembukaan sekolah tinggi teologi ekumene. Ini di sini. Sebenarnya ini persiapkan jalan bagi Tuhan itu ini baptisan Yohanes. Legalitas artinya saya tidak membunuh secara fisik, jurus tidak. Tidak terbukti berbuat salah, formalitasnya baik. Legalitasnya tidak melanggar. Itu cuman orang beragama. Kalau iman Abraham itu, kau bersedia melakukan apapun yang Allah perintahkan. Tentu bagi orang Israel harus taati Taurat dengan segenap hati. Dan kalau Allah perintahkan untuk yang lain, ia juga harus lakukan. Abraham tidak ada Taurat, tapi apapun dia lakukan. Yang Allah perintahkan dia lakukan, saudara. Kalau sudah punya kesediaan begini baru perubahan kodrat. Ini saja sudah susah. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita bersedia. Ya. Karena urusan kita itu bukan hanya tidak melanggar hukum. Urusan kita perubahan kodrat loh. Nah, kembali ke Roma pasal 6 ayat 4. Mari saya tunjukkan saudaraku. Ini berat sekali. Makanya kalau Tuhan Yesus datang, apakah dia menjumpai iman di bumi? Ya karena standarnya ini. Tampilkan Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup
Hidup dalam hidup seperti Yesus, itu maksudnya. Hidup baru, standarnya Yesus. Kalau sudah urusan baptisan Roh Kudus yang targetnya seperti Yesus, tidak boleh ada percintaan dunia sedikit pun. Tidak boleh ada dosa yang kita pelihara atau kita nikmati. Dulu saya meleset ya, tidak memahami Ibrani 12 ayat 1. Sekarang saya mengerti dan makin mengerti. Melepaskan beban dan dosa baru ikut perlombaan. Melepaskan beban dan dosa itu bukannya perlombaan itu yang merintangi. Tampilkan Ibrani 12 ayat 1. Beban dan dosa. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan. Ini rintangannya. Bukan perlombaan itu sendiri. Kalau dulu saya pikir itu perlombaannya. Bukan. Perlombaannya itu ayat yang kedua. Tampilkan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena dia targetnya. Yang memimpin kita kepada iman, memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, saudara. Beban itu keterikatan dengan dunia. Dosa di sini kodrat dosa. Makanya khotbah saya hari Minggu terus mengenai bahwa akibat dosa ya memang neraka. Tapi lihat akibat dosa juga kodrat dosa. Nih saudara ya, akibat dosa. Akibat dosa. Neraka. Tetapi kodrat ini, kodrat dosa. Nah banyak orang berpikir dengan salib, neraka hilang. Oh nanti dulu ini hilang enggak? Kalau ini hilang, betul neraka hilang. Tapi kalau kodrat dosamu tidak engkau ubah menjadi kodrat ilahi, tetap neraka. Kepada orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Ini kalau sudah masalah baptisan Roh Kudus, mengerikan saudara. Tidak boleh sama sekali mengingini dunia. Harus ditanggalkan itu beban. Walaupun kita juga memang masih belum sempurna, tapi kesediaan meninggalkan apapun yang melukai hati Tuhan harus bersedia. Nah, sampai hari ini kan masih ada kodrat dosa. Kita masih bisa kok mencium kodrat dosa ini. Dan ini menuntut untuk dipuaskan. Tapi kita berkata, aku memilihmu Tuhan. Yang harus saya garis bawahi bahwa uang pangkal tadi itu. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Itu tidak membuat orang kaya itu seketika jadi orang baik, saudara. Belum. Tetapi itu iman Abraham. Apapun yang diperintahkan harus dilakukan. Dan kalau berani melakukan itu, Tuhan baru ubah dia. Bukan moralnya saja, kalau cuma perubahan moral, agama menjawab. Tetapi Tuhan merubah kodrat. Harus punya kesediaan melakukan apapun yang Allah perintahkan. Jadi kehidupan ini bukan sandiwara, saudara. Menjadi baik saja susah, apalagi sempurna. Nah kalau saudara diajar bahwa Allah menetapkan, memilih orang selamat, dan berpikir akhirnya nanti juga selamat karena Allah menentukan. Wah, betapa rusaknya ajaran itu. Rusak sehingga orang tidak bertanggung jawab secara proporsional, saudara.
memiliki kesediaan itu saja tidak mudah, saudara. Makanya kalau orang dalam waktu lama dicemari dengan cara gaya hidup yang salah, waduh, sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Mengerikan, saudaraku. Makanya kepada saudara-saudara orang-orang muda atau orang-orang yang masih punya kesempatan untuk mencapai tingkat yang terbaik, yaitu mengenakan kodrat ilahi, jangan menunda bertobat. Orang-orang muda harus mencari Tuhan. Saya tidak tahu hari Selasa ini jam 9 apakah ada doa ya. 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Rupanya 2 minggu sekali. Jadi Selasa depan jam 9 ada doa. Ya. The Warrior Project, saudara harus ikut. Ya. Untuk orang-orang muda. Dan besok pagi jam 5 kalian juga bisa ikut. Supaya sejak muda, sejak dini kamu dibentuk, saudaraku. Iya. Anda melihat itu kesaksian orang muda yang mau dioperasi. Begitu takutnya dia. Nangis. Ya umur 16 tahun nangis. Ya. Dia sempat berkata, apakah nanti aku masih bisa bangun atau sadar? Nah, puji Tuhannya masih bisa hidup. Tapi saya sudah beberapa kali melihat orang di ujung maut, saudaraku. Tadi pada waktu doa pagi juga ada chatting yang mengatakan bahwa anaknya umur 20 tahun terkena kanker stadium berapa ya, lalu meninggal. Saya berkhotbah itu mengingatkan anaknya katanya, karena memang saya khotbah tentang kematian, langit baru, bumi baru. Ya, tadi pagi. Jadi saudara-saudara, jangan menunda. Nanti tidak akan matang, saudara. Nah, saya saja yang berkhotbah ini menyesali kok. Kenapa dalam waktu yang lama saya tidak mengerti kebenaran ini? Puji Tuhan. Tuhan proses saya, waduh, dengan cara yang luar biasa. Sehingga saya bisa menjadi seperti hari ini. Jadi kalau orang kafir baptis proselit itu kehilangan kebangsaan, kehilangan cara berpikir, kehilangan gaya hidup, disunat lagi. Nah, kalau orang dibaptis Roh Kudus, kehilangan kodrat dosanya, kehilangan kodrat kemanusiaannya, dan seluruh hidup duniawinya untuk mengenakan kehidupan ilahi. Nah, kita dijadikan bukan mirip Yesus. Kita mengenakan spiritnya. Maka Paulus menunjukkan, ini firman Tuhan, Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan dalam diri kita ada dua pribadi ganda, Yesus dan kita, tidak. Spiritnya, gairahnya ada di dalam diri kita. Saudaraku, jadi kalau dikatakan seperti Yesus itu artinya mengenakan karakter Tuhan Yesus. Karakternya. Jadi kalau istilah potret itu wajah batiniahnya mirip. Mirip. Wah iya, luar biasa ya. Kalau sekarang saya meninggal dunia, wajah atau potret batiniah saya disandingkan Yesus, bisa malu saya. Belum. Takut saya, saudara. Makanya saya mau mengejar terus. Dari semalam tadi pagi saya tuh terus berucap. Saya ucapkan waktu di ranjang di tempat tidur, saya ucapkan. Aku mau berurusan dengan Allah. Saja. Kalau kita bisa mengenakan hidup Yesus, itu baru menjadi kesaksian.
baru bisa jadi utusan, baru bisa memancarkan kehidupan Yesus. Di sini ada Wakil Ketua 1 STT Ekumene, Bapak Agustinus Sugeng. Kalau kita meluluskan mahasiswa hanya karena ia memiliki pengetahuan teologi dan bergelar sarjana teologi tanpa memiliki wajah Yesus, mati, saudara. Celaka. Kita hanya mengirim orang yang mau cari uang atau mencari aktualisasi diri atau cari panggung. Mengerikan, saudaraku. Aduh Tuhan. Tetapi faktanya yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin aras nasional, pemimpin-pemimpin sinode, ya lulusan sekolah tinggi teologi, pertanyaannya, diajar nggak berkarakter seperti Yesus? Mata kuliah macam apa yang mengarahkan perubahan kodrat ini? Apakah dengan pengetahuan teologi lalu otomatis kodratnya berubah? Yuk kita lihat Eropa, bangkrutnya kekristenan di sana. Sekalipun banyak sekolah tinggi teologi atau seminari yang memiliki kualifikasi akademis tinggi, tidak ada artinya. Bangkrut. Dan kita ini kan mewarisi, kita mengimport pola sekolah tinggi teologi atau seminari yang dari barat, saudara. Rata-rata dari barat. Bahkan menurut saya ya saudara, ini bukan, ini menurut saya objektif, tapi dianggap subjektif tidak apa-apa. Dulu ada sekolah-sekolah penginjil yang hanya setahun, tapi itu malah mutunya luar biasa. Nah kebetulan saya ada di tengah-tengah mereka, ada yang lulus setahun, ada yang lulus 4 tahun. Waktu zaman saya belum STH, tapi ada sarjana muda teologi SMTH. Ya saudara, lalu kemudian ada sarjana teologi itu kalau di kampus kami waktu itu. Yang 1 tahun itu tidak kalah, walaupun tentu tidak semua. Tapi tidak kalah, di tengah-tengah masyarakat itu tidak kalah. Bahkan ada pendeta-pendeta yang berkata, saya jangan diberi lulusan STT ya. Begitu. Saya minta lulusan sekolah penginjil saja yang setahun. Betul? Iya, ini benar. Nanti kalau STT, lulusan STT itu sudah jadi sarjana, banyak nuntut. Dapat berapa dia enggak suka. Tidur di tempat kurang nyaman dia enggak suka. Beda dengan sekolah penginjil yang setahun katanya. Nurut. Nah ini pendidikan ini loh. Saudaraku. Aduh saudara. Ini masih belum selesai ya. Memang dibuat bersambung terus ya saudara. Saudara akan mendengar khotbah ini lebih lanjut nanti hari Selasa. Masih di tema besar, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amin.